Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Ung Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, di acara Cahaya Batin, memperkenalkan aksara Jawa di dalam mengenal filsafat hidup dan mengenali diri sendiri dalam memaknai kehidupan. Saya akan membahas aksaraka kersaning memayu hayuning bawono. Tetap saya masih akan membahas tentang peristiwa bencana. Tadi kita dengan bapak-bapak di Jogodolok selesai berdoa bersama, bagaimana kita pasrah kepada Sang Yang Maha Penguasa alam semesta. Jadi kita pasrah kepada Gusti Kang Akarya Jagat, bahwa bencana ini tidak akan bisa lagi ditolak. Bencana ini tidak akan bisa lagi dihindari. 2022 menurut saudara-saudara saya di BIS 29 di Lumajang adalah tahun gelap, tahun penuh dengan mara bahaya dan bencana. Di dalam pemahaman kami dan kawan-kawan yang ada di sana, bahwa kita harus betul-betul di tahun 2021 dan 2002 kita lebih dekat kepada Gusti Kang Maha Suci, Kang Maha Kuwasa. Kita sudah mendengar bahwa kemarin kita sudah tahu ada banyak bencana, bahwa bencana dari gempa bumi dari Jember, Lumajang, Pacitan sampai ke Bandung. Kemarin juga banjir di Jakarta dan banyak yang terjebak. Nggak tahu tempatnya Jakarta yang mana, ada di seputarnya masih Jawa Barat. Hari ini juga kami masih mendengar di Jawa Tengah ada gempa kecil susulan di daerah kawasan Merapi. Dan ini saudara-saudara saya di Merapi sudah minta bantuan. Di Semeru belum selesai, sudah ada di Merapi. Artinya Semeru juga belum selesai gempanya, dan gunung meletusnya masih akan terus. Saya juga mendengar dari saudara saya, sahabat saya, teman saya sekolah yang menjadi tentara di Lumajang terus masih mengeluarkan lahar. Di Merapi juga hal yang sama, masih mengeluarkan. Dan saya merasa bahwa udara di Surabaya antara nyaman dan tidak nyaman. Panas tapi tidak mengenakkan. Biasanya panas masih bisa nyaman, atau dingin bisa nyaman. Ini antara dingin, panas, dan tidak mengenakkan. Ada tanda apa sebenarnya? Kerso memayu hayuning bawono. Kita kembalikan kepada hal tersebut sehingga kita tahu bahwa apa yang terjadi di alam semesta itu adalah dari kodrat, irodat, dan ketetapan Gusti yang sudah semestinya orang lain memahami bahwa di saat manusia memiliki tujuan-tujuan buruk kepada negaranya, di mana bangsa ini, rakyat ini ada niat buruk kepada negaranya, bahkan terjadi perkelahian antar warga karena hanya sekedar berselisih kepada persoalan yang kecil, tidak mau mengakui bahwa dari Aceh sampai Papua adalah saudaranya sendiri. Golek benderi dhewe, golek pengakuane dhewe, orang ngerti yen negara lan bangsa iki kudu dadi pepadange urip. Bangsa lan negara iki kudu sampurnaning urip. Dan kita harus kembali bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Kita memberikan teladan yang baik kepada semua alam.
kepada semesta, kepada nilai-nilai kehidupan, agar anak cucu kita itu tidak mencatat bahwa di tahun 2021 bangsanya, rakyat Indonesia, pemimpin-pemimpin dan masyarakatnya bertengkar mencari pengakuan diri tanpa belajar menjadi orang tua yang baik. Jika nanti dicatat oleh anak cucu kita bahwa tahun ini adalah tahun bagaimana orang-orang sepuh, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pemuda, tidak memberikan contoh teladan, akan dicatat oleh anak cucu kita bahwa kita adalah teladan yang kurang baik. Kersaning memayu hayuning bawono, masih banyak orang-orang yang masih memegang teguh nilai-nilai kebaikan kalah dengan opini. Jika kita terprovokasi dengan opini para para netizen yang mencoba-coba mengajarkan ketidakbaikan. Bagaimana anak cucu kita akan percaya kepada orang-orang yang menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh sosial, atau para begawan-begawan? Jika kita melihat di tahun ini kerusakan alam semesta itu dikarenakan dari sifat angkuh, sifat dari ketidaksempurnaan dalam memahami dan melihat nilai-nilai untuk kita wariskan padanya cucu kita. Kita tercatat sebagai bangsa dan masyarakat yang tidak memberikan teladan yang terbaik bagi anak cucu. Apa yang akan ditulis oleh anak cucu? Kita menjadi orang tua yang tidak sempurna. Kita menjadi tokoh yang hanya sekedar kekeh mempertahankan prinsip-prinsip pribadi daripada prinsip-prinsip kesempurnaan yang diajarkan oleh leluhur kepada kita, untuk menyempurnakan itu kembali agar anak cucu kita mengikuti apa teladan terbaik yang harus diberikan kepada anak cucu. Kersaning memayu hayuning bawono, wong Jawa ojo nganti lali Jawa. Wong Jawa wis susah ngatur adat, ngatur laku, ngatur ritual, ngatur spiritual. Tindak laku manusia kurang sempurna karena satu, prinsip-prinsip hidupnya telah berubah menjadi bangsa yang serakah, bangsa yang selalu menempatkan dirinya pada angkara murka, sifat yang ditunjukkan sebagai bentuk kesombongan dan arogansi. Bukan karena kursi politik, karena dia punya kedudukan sebagai pejabat. Bukan juga dia karena punya kedudukan sebagai pemerintah, karena dia tidak kembali kepada nilai-nilai hidup menuju sebuah jalan kesempurnaan. Karena dia ingkar dengan ajaran-ajaran kebaikan yang ditunjukkan oleh leluhur untuk kita hari ini. Kita membuat patokan kehidupan kita sendiri, melupakan anak cucu dan melupakan ajaran leluhur. Jika ada 1-2 orang memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan anak cucu, mereka dianggap orang yang tolol. Ketika dia berusaha sekelompok orang mempertahankan nilai luhur dari ajaran leluhur, dia dianggap orang old atau kuno. Inilah pongah, sombong, subhat, takabur, riya, dan perilaku-perilaku tidak kesempurnaan. Itulah yang sekarang menjadi nilai catatan sebagai orang tua yang tidak akan menjadi teladan bagi anak cucu kita. Semoga kita dijauhkan. Marilah kita mengkoreksi diri kita sendiri, belajar dari aksara Jawa kerso memayu hayuning bawono, bahwa belajar dari sifat-sifat Allah, sifat Gusti Kang Maha Welas Asih, Gusti Kang Maha Suci, agar kita menjadi sebuah menuju jalan kesempurnaan. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati. Om Santi 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 Om. Salam Hong Ulung Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.